Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afrina Utami. Kali ini saya tidak akan membagikan tips, tapi kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya awal mulai menjalankan program diet. Simak terus ya. Pertama kali sebelum saya memulai program diet, saya ingin kalian mengetahui latar belakang saya ya. Jadi saya ini adalah seorang ibu, punya anak satu, usianya sekitar 2 tahun ya, 2 tahun lebih dikit lah untuk saat ini. Jadi awal mulanya itu waktu saya kecil, pola makan di keluarga saya itu tidak terkontrol ya, dalam tanda kutip itu makannya itu banyak minyaknya, banyak goreng-gorengan, terus juga sering konsumsi yang manis-manis atau seperti es kayak gitu ya. Jadi semua anggota keluarga saya itu bisa dikatakan gemuk ya. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa gemuk turunan, tapi menurut saya itu bukan gemuk turunan, tetapi memang pola makan yang ada di keluarga saya itu memang banyak menggunakan minyak, banyak karbonya, dan juga banyak menggunakan gula. Jadi waktu saya SD itu memang sudah gemuk ya, tapi kan memang untuk anak SD tidak terlalu mempedulikan ya kalau misal ada yang hina kayak gendut atau dipanggil apa ya istilahnya mungkin gajah atau apa, kan itu tidak terlalu dimasukkan ke dalam pikiran. Tapi waktu sudah menginjak dewasa atau di masa SMP dan juga SMA, pasti itu kan sangat berat ya kalau ada teman diajak kayak gitu. Jadi mungkin kalian juga harus tahu bahwa saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya sudah berulang kali diet ya, jadi nggak cuma sekali 2 kali. Mulai dari yang kalau orang zaman dulu itu minum jamu, itu juga pernah. Terus juga makan sayuran aja, nggak ada makanan yang lain juga pernah. Tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut membuat saya merasa bosan. Jadi dietnya istilahnya itu diet yoyo. Jadi tidak kuat bertahan lama karena memang pengetahuan tentang diet saya yang sangat kurang. Waktu saya SMA itu saya pernah mendapatkan berat badan di angka 47 kilo. Itu sangat kecil sekali ya. Jadi itu bisa dikatakan berat badan ideal saya, tetapi pada masa itu sangat berat buat saya karena saya itu memotong atau memangkas kalori yang sangat berlebih kepada tubuh saya. Jadi pada saat itu memang berat badan saya turun, tapi saya jadi punya gejala yaitu penyakit ambeien ya, karena memang makannya sedikit dan kurang serat. Jadi saya mengalami kesulitan BAB itu sejak saya SMA. Setelah itu saya kerja. Kerja itu berat badan pertama kali saya masuk kerja itu di angka 53 kilo. Seiring berjalannya waktu, karena kalau kita sudah kerja biasanya kan dapat penghasilan ya, itu makannya jadi semakin gak kekontrol karena memang juga makannya apa aja yang penting makan ya. Itu beli nasi goreng tiap malam, hampir tiap malam saya makannya itu cuma nasi goreng, mie goreng, terus juga kayak warung bakar yang di pinggir jalan itu makanan gorengan, terus juga dekat sama minimarket, terus kayak makanannya itu sering makan makanan instan. Jadi kalau kepepet ya, misal waktu kerjanya mepet, saya selalu makan mie instan dan juga sering sekali minum minuman bersoda. Hal itu menyebabkan berat badan saya naik hingga di angka 61 kilo. Dan pada saat saya mau menikah, usia saya itu sudah 23 tahun. Tapi waktu itu berat badan saya di angka mungkin sekitar 61-62 kilo. Tetapi tentunya dengan komposisi bentuk tubuh yang tidak seperti ini, karena waktu itu saya tidak pernah sama sekali yang namanya olahraga. Jadi itu gemuknya itu gimana ya,
kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu bebeng semua gitu ya, jadi tidak begitu berbentuk. Mungkin beda dengan berat badan saya yang sekarang karena sudah sering olahraga, dengan berat yang sama sekitar 61 kilo, mungkin bentuk badannya itu berbeda dengan yang dulu. Setelah saya menikah, itu berat badan saya bertambah terus sampai di angka 68 kg. Itu karena mungkin yang pertama efek makan yang secara berlebih dan juga efek dari KB ya. Kebetulan saya waktu nikah itu saya langsung ambil KB yang suntik 3 bulan. Katanya itu mempengaruhi hormon, dan juga memang nafsu makan saya waktu itu memang berlebih ya. Jadi saya gemuk banget hingga di angka 68 kilo. Selanjutnya saya itu kan mau program hamil, kemudian saya lepas KB, dan waktu saya lepas KB itu saya tidak apa ya namanya, tidak melakukan langsung copot gitu, saya pakai KB yang pil ya, katanya itu membantu untuk membuat kita menjadi lebih subur. Saya coba pil dulu 1 bulan, kemudian saya mulai bosan karena tiap hari kan harus minum. Saya sering banget kelupaan, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk stop sama sekali tidak pakai apa-apa. Itu selang 2 bulan, alhamdulillah waktu itu saya hamil. Setelah saya hamil, berat badan saya itu naik lagi hingga 25 kilo. Jadi waktu saya mau lahiran itu, waktu sudah merasakan kontraksi, saya kan disuruh nimbang sama bidannya, itu di angka 92 kg. Hampir 1 kuintal ya, kurang 8 kilo. Dan waktu itu saya masih cuek ya, tidak ada pikiran untuk menurunkan berat badan. Setelah saya lahiran, berat badan saya itu ke angka 86 kilo. Nah, secara perlahan itu berat badan saya turun hingga setelah pasca 6 bulan lahiran itu berat badan saya turun di angka 70 berapa ya, 72 kiloan. Setelah itu saya mulai nggak kontrol makan, makannya sangat amat rakus ya kalau bisa dibilang. Semuanya saya makan dengan alasan karena saya menyusui. Saya awalnya berpikir kalau menyusui makannya banyak itu pasti berat badan akan turun terus. Namun pada bulan ke-7 itu justru membuat berat badan saya itu naik, mungkin di angka 75 kiloan ya. Saya itu waktu memulai diet itu, sampai suatu ketika itu posisi saya sedang ada di tempat kerja. Kebetulan saya kerja di toko sendiri ya. Itu ada ibu saya main, dan ibu saya bilang kalau perut saya itu kayak orang hamil. Dan di situ saya itu rasanya gimana ya, perasaannya dikatain kayak gitu sama keluarga sendiri. Mungkin kalian juga pernah ya mengalami kayak gitu. Terus juga waktu itu kan suami saya itu kan memang wajahnya kata orang sedikit terlihat lebih muda daripada saya. Jadi kalau jalan itu kayak sama ibunya gitu. Wah, itu rasanya sakit banget, tapi memang tidak pernah saya perlihatkan gitu. Saya cuek aja. Dan waktu saya memutuskan untuk memulai diet, saya itu bilang sama suami saya kalau saya mau diet. Awalnya dia mungkin nggak percaya ya, karena memang mau gimana ya, kan diet itu butuh modal di sini dalam arti untuk membeli makanan-makanan yang waktu itu saya coba dulu pakai oatmeal, terus juga pakai roti gandum, itu kan beli dulu ya. Jadi saya bilang sama suami saya, tapi saya juga bilang bahwa kalau saya mungkin makannya berlebih, nanti minta tolong untuk diingatkan. Selanjutnya saya mulai browsing-browsing di internet. Untuk rekomendasi saya itu awal mula saya memulai untuk diet itu channel yang bagus itu ada Yulia Baltsun, ada juga olahraga yuk, dan juga itu siapa ya, saya lupa, Shelly siapa ya, itu kalau nggak salah Instagramnya namanya Fitness Brunch. Di situ
Dari 3 akun itu saya sangat semangat untuk memulai program diet. Saya belajar banyak sampai akhirnya berat badan saya perlahan itu mulai turun dari angka 72 kilo, kemudian ke 68, 66, 65, 62, 61, terus di angka 59, dan sampai terakhir saya nimbang itu di angka 57 kilo. Jadi kurang lebih berat badan saya dari 75 ke 57 itu hilang sekitar 18 kilo. Memang belum masuk berat badan ideal saya, tetapi saya kan diet yang ini kan saya imbangi dengan olahraga. Hampir setiap seminggu itu paling enggak 4 kali hingga 5 kali saya olahraga. Itu membuat kalau banyak orang bilang komposisi tubuh saya itu berbeda, jadi terlihat lebih kurus tapi padat berisi seperti itu. Jadi mungkin karena massa ototnya yang bertambah, jadi kurusnya itu tidak kurus kering gitu ya, jadi kurus lebih berisi. Jadi memang untuk saat ini saya masih stuck di angka sekitar 57, 58. Jadi belum turun lagi karena memang target saya itu di angka 53 kilo atau di angka 50 kilo. Memang mungkin masih jauh dari kata berat badan ideal, tapi di video saya YouTube ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kalian bahwa semua itu bisa ya. Jadi tinggal niatnya aja. Kalau niat sudah ada, nggak usah banyak pikiran kayak mau kurang ini kurang itu, besok aja, besok lagi, lusa, hari Senin, hari Minggu, nggak seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada niat ya langsung dilakukan. Misalnya pagi hari kita udah terlanjur nih sarapan nasi pecel, tapi jam 9 kita udah punya niat aku mau diet, jadi ya makan siangnya itu langsung aja kita makannya mulai dikurangi porsinya, jangan nunggu besok pagi lagi. Kalau kita nunggu besok paginya lagi, biasanya niat itu udah nggak kayak waktu hari kemarin gitu ya, jadi kita malah nanti over lagi gitu ya. Jadi untuk kalian semua di sini saya cuma ingin memberikan kalian tips ya, atau banyak info-info seputar diet kayak gini. Kan saya cerita tentang masalah pribadi saya, intinya pengalaman diet saya bisa turun hingga 18 kilo. Selain itu kita kan sering beranggapan bahwa ibu menyusui nggak boleh diet. Iya, mungkin secara kalau kita pengetahuan dietnya kurang, ibu menyusui memang tidak boleh diet, tapi kita bisa mulai di angka, misalkan kebutuhan kalori kita itu 2000 ya, kita bisa makan di angka kalori tetap 2000, tetapi tentunya dengan komposisi makro dan mikronutrien yang berbeda. Kalau dulu kita makannya goreng-gorengan, kita bisa ubah menjadi makan rebus-rebusan atau makan buah-buahan. Tetapi meskipun dalam jumlah kalori yang sama tetapi kualitas makanannya berbeda, itu bisa membuat kita tetap turun berat badan atau paling enggak merubah komposisi bentuk tubuh kita. Ya, itu tadi adalah pengalaman saya tentang diet story saya saat ini. Jadi kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung kalian taruh di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Jadi buat ibu-ibu yang masih menyusui boleh, atau buat mungkin remaja, atau mungkin buat siapa aja lah ya, semua usia yang mau diet. Satu lagi catatan, untuk ibu menyusui itu paling enggak usahakan anaknya usia di atas 1 tahun atau sudah mengkonsumsi makanan lain selain ASI ya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi anaknya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.